Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 7 yalah tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah versi Indonesia, tanggal 8 versi Saudi Arabia. Rancak kita rangka ini jadi kada heboh lagi kita. Berbeda itu sering terjadi. Kita sehat walafiat dan dapat berkumpul bersama. Ulun mulai rumah kutub-kutub tadi. Ada juga orangnya harinya hujan jalur. Ya alhamdulillah penuh aja dan ada suasana baru. Ada tepaluh lagi benernya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Sebenarnya ayat itu bersambung sampai ayat 29. Ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kita tahu setiap ayat yang diawali dengan panggilan wahai manusia itu ayatul Makkiyah, ayat yang turun di Makkah. Berbeda dengan ayat yang turun di Madinah, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam umpamanya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Karena ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sudah Nabi hijrah ke Makkah. Kalau ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'malun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Jadi bumi rumah, atapnya langit. Maka langit ini 7 lapis, bumi 7 lapis.
Semua itu Allah ciptakan dengan berapa hari berturut-turut. Fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Pada 6 hari berturut-turut Allah ciptakan. Selapis kadada bumi atau langit, Allah minta investasi lawan orang lain. Allah minta bantuan lawan malaikat. Allah minta bantuan lawan siapa? Artinya sempurna. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi, dan Allah menciptakan antara langit dan bumi. Siapa yang antara langit dan bumi itu? Kita hidup antara langit dan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah yang menurunkan dari langit itu air. Setelah Allah turunkan air, penjelasannya detail, Pak. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Karena dihujaninya, maka tumbuh-tumbuhan ini berbuah. Keluaran tiwadak, keluaran durian, semacam-macam duriannya tak. Mulai Bangkok, durian apa Malaysia yang larang tak. Jadi apa? Durian musang, penyambat aja nang tahu mereka ada melihat barangnya. Ini hasilnya dari yang Allah siram alam semesta ini, dan buah-buahan, pohon-pohonan menumbuhkan buah. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apa Allah kunci pada akhir ayat? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan bersama Allah tandingan. Cukup engkau Allah ciptakan engkau, Allah ciptakan sebelum engkau, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah turunkan air dari langit untuk menyirami pohon-pohon, maka berbuah buah-buahan. Amun sudah sampai di situ, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan tandingan lawan Allah. Kuat-kuat hati ini, akidah ini mantap-mantap. Ini sudah dilengkapi fasilitas oleh Allah, tetap akidahnya kada mantap, akidahnya kada kuat. Yang Allah tuntut pada ayat ini, yang pertama beribadah pada ayat ke-21, yang kedua bertauhid pada ayat yang ke-22. Maka hampir di ayat-ayat yang menjanjikan indahnya kenikmatan surga di akhirat, Allah selalu menyampaikan dua macam. Ayat 110, Pak. Surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Ibadah ini. Kata Ibnu Katsir, "Falyamal amalan sholihan wa ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam." Amalan solih yang dimaksud tuh mengikuti dan mencontoh kepada amal yang diajarkan Nabi. Artinya Ibnu Katsir katakan, kayak apapun bentuk amalnya, kalau kada mencontoh dengan amal Nabi, maka bukan amal soleh. Kalau barisnya dirubah bisa. Atau biar menyambatnya kada menyambat. Amal itu kan dua aja di dunia adalah amal soleh dan amal salah. Ibnu Katsir itu tokoh mufassir. Amalan solehah itu adalah wattiba'un nabi, amal yang mengikuti contoh Nabi. Bapak dakwah nang kain ini kada tepi tertarik, tapi kita betul-betul ingin sampaikan sebagai seorang muslim yang memegang teguh agama Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar kita kelak bujur-bujur betamuan lawan Nabi itu. Kan Nabi menjanji kita nih. Apa janji Nabi lawan kita? Ana faratukum alal haud. Umatku sekalian, kalian kena ku tunggu di telaga. Model orang nang saling bercinta tuh nah.
model orang yang saling berkasih sayang. Saking sayangnya Nabi lawan kita, ana paratukum alal hut. Itu termasuk kita yang ada dalam ruangan ini. Kalian nanti aku tunggu di telagaku. Artinya datangi aku di telagaku. Kita akan datang ke sana. Dan apa gerang telaga itu? Sumur. Jangan dibayangkan kayak sumur kita musim kemarau lagi di Banua. Diturunakan cibuk, tidak. Telaga Nabi itu perjalanan 1 bulan mengelilinginya. Naik unta star pertama putar. Sebulan hanya terbeli ke situ. Ujar siapa? Ujar Nabi juga nawadahakannya. Sahabat khawatir, ya Rasul banyaknya pang umat pian kaina. Kada antrian kah? Kada antrian kah meminum banyu di telaga tuh? Kata Nabi tidak. Karena apa? Bejananya, cangkirnya kan nujum seperti banyaknya bintang. Kau lah menghitung banyaknya bintang tuh. Karena kau nang antrian tuh warung kita makan ba antri. Amun di sana kada ba antri. Yang penting apa? Tiketnya ada. Nah, berbicara tiket ini pulang, kalau Pinata tangkap tiket palsu. Hati-hati tertangkap tiket palsu, bisa kada masuk, bisa lamun di dunia, bisa dibergol. Nah, tiketnya ini yang kita cari. Apa? Pada saat itu aku berdiri, kata Nabi, di higa telagaku. Kemudian datang serombongan, aku mengenal itu umatku. Tinggal 1-2 langkah lagi mendekat dengan aku. Maka ditarik mereka, dilempar ke tempat yang jauh. Sedikit lagi sampai ke sumur Nabi itu. Ujar Nabi, orang yang meminum air telaga Nabi itu di akhirat kada kepanasan lagi. Di tengah orang yang saling panasan, kehausan, kada kehausan lagi. Ada sekelompok, aku mengenal itu umatku, yang tinggal 1-2 langkah, maka dilemparkan ke tempat yang jauh. Apa kata Nabi? Hadza ummati hada ashabi. Itu sahabatku, itu umatku. Kenapa dilemparkan seperti itu? Allah yang menjawab pertanyaan Nabi itu. Allah akui itu adalah umat Nabi. Tapi umat nanggawiannya menyalahi. Dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Salam. Wahai Muhammad, itu umatmu, tapi engkau kada tahu apa gawiannya. Dia telah menggantikan ajaran-ajaranmu, syariat-syariatmu setelah kamu tiada, setelah kamu mati. Artinya, orang yang berhadapan dengan Nabi selagi Nabi hidup, kada masuk dalam hadis itu. Siapa yang berhadapan dengan Nabi itu siapa? Sahabat Nabi. Khairun nasu qarni, manusia paling baik adalah hidup pada zamanku. Sahabat Nabi. Tahun berapa terakhir sahabat itu wafat? 104 Hijriah. Abu Qilabah sahabat Nabi yang terakhir wafat. Artinya 105 tuh kada ada saya hitung-hitung lagi, sahabat Nabi sudah mati. Kalau 104 Hijriah Abu Qilabah wafat, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. 104 dikurang 11 berapa? 93 tahun. 93 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baru habis sahabat Nabi. Baru habis sahabat Nabi. Sahabat adalah kelompok orang-orang yang dijamin oleh Nabi akan meminum air telaga itu. Yang banyaknya, yang luasnya perjalanan 1 bulan, yang cangkirnya banyaknya sebanyak bintang di langit. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Itu kata Ibnu Katsir. Amun hendak bertemu dengan Allah, itu kan ayatnya. Amun membaca surah Al-Kahfi, pian tarik ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu kita dengan Allah. Tapi di akhirat itu di mana? Di surga. Ada pertemuan dengan Allah di surga. Kalau di telaga tadi nanti pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini Tuhan kita, Nabi kita akan bertemu dengan kita. Maka Nabi memberikan harapan besar lawan kita. Sekalipun kita ini kada melihat lawan Nabi, hanya telinga kita yang mendengar cerita akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, ajaran Nabi, sifat Nabi, kejujuran Nabi, kecerdasan Nabi, semua berita. Tapi Nabi, wa tuba liman lam yaroni wa amanabi, dan sungguh lebih beruntung orang yang kada melihat lawan aku tapi beriman lawan aku. Beruntung orang yang melihat aku beriman dengan aku. Sahabat, jelas beriman. Mereka berhadapan dengan Nabi, mereka tahu akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, beriman dan imannya kuat para sahabat. Nabi memberikan respon yang baik kepada orang yang tidak pernah melihat lawan Nabi tapi beriman. Siapa itu? Kita. Sedikit pun hati kita tidak pernah ragu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita hanya mendengar berita, sekalipun kita hanya melihat bacaan-bacaan dan cerita-cerita sahih tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seperti itu iman kita, maka apa yang Nabi lakukan jangan ragu. Apa yang Nabi lakukan jangan ragu. Maka kata Ibnu Katsir, "Falyamal amalan sholiha" pada ayat 110 surah Al-Kahfi, maka itu amal yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, apapun bentuk amalnya, kalau kada mengikuti amal yang Nabi ajarkan, maka bukan amal solih, Bapak-bapak. Bukan amal solih. Apabila bukan amal solih, maka kada ada harapan pacangan diterima. Hadis Nabi jelas. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadisnya mutawatir, periwayatnya kada diragukan. Semua ulama hadis kada ada nang ragu tentang kesahihan hadis itu. Pendek tapi penjelasannya sangat puas. Siapa yang melakukan satu amal yang kada ku perintahkan, kada ku contohkan, kada ku suruh, maka digawinya pahwarot, maka amal itu ditolak. Ulun sering sampaikan lawan kita sabarataan bismillah. Kalau kita ingin mengenal amal ibadah tuh, cari dulu nang mana nang kada diterima. Karena beritanya sudah ada sampai hari ini. Ini potongan amalnya nang kayak ini nang ditolak. Dapat kita sudah nang ini kada diterima, berarti kita kada menggawe kan? Ya, rumus itu nyaman aja nah. Ini janabe kada diterima, kada kita gawe. Maka kita gawe nang diterima. Nah, nang diterimanya itu apa? Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jadi dalam ayat 110 ini menampung dua syarat diterimanya amal kita. Yang pertama, amal kita sesuai dengan sunnah, dan yang kedua, ikhlas. Ternyata kata Ibnu Katsir, wala yusyrik, jangan syirik kepada Allah dalam beribadah seorang jua pun. Itu namanya ikhlas. Jadi orang nang syirik tuh pasti kada ikhlas. Pasti kada ikhlas. Orang ikhlas pasti kada syirik. Mudah aja tuh bolak-balik tuh. Oh, kami ini ikhlas benar, lihati gawiannya. Lihati gawiannya, tergambar dalam perbuatan dan pekerjaannya, inya nang diakuinya ikhlas atau kada. Ikhlas kami ini, lihati lawan Allah Ta'ala tuh kayak apa. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Maka jarulun rajin di kajian, nang kita takutani benar tuh dua ayat Pak. Dua ayat. Ayat pertama ayat 3 surat At-Taubah. Yang kedua ayat 115 surah An-Nisa. Hati-hati benar. Ini Allah jenuh. Allah menyampaikan kebosanan Allah Ta'ala. Mau urus nang dua macamnya. Ayat 3 surah At-Taubah. Wa adhanum minallahi wa rasulihi fil yaumil hajjil akbar. Allah memaklumatkan dan Rasul pun memaklumatkan
Maklumat itu artinya apa? Pengumuman. Allah mengumumkan fil yaumil hajjil akbar. Kada gampang-gampang. Ayat ini turun waktu Nabi ada di padang Arafah. Di waktu Nabi melaksanakan ibadah haji. Allah mengumumkan kepada semua manusia fil yaumil hajjil akbar. Pada saat Nabi melaksanakan haji akbar. Nabi itu berhaji sekali seumur hidup. Nangaran haji wada itu haji perpisahan. Ya haji pertama Nabi. Jadi Nabi haji pertama, kemudian haji wada. Karena perpisahan. Kenapa jadi perpisahan? 2 bulan itu Nabi wafat. Apa yang dimaklumatkan Allah pada tahun ke-10 Hijriah waktu Nabi di Arafah itu? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik. Dan Rasul pun memutuskan hubungan. Bapak, coba renungi. Adakah bencana yang lebih besar daripada ini? Kada ada apa. Kada ada bencana yang lebih besar daripada ini. Kecuali Allah menyatakan hubungan kita putus. Itu bencana yang paling besar. Maaflah ibu-ibu, berpisahan laki bini. Kada sempat lawas nang laki bini pulang. Artinya kawa diganti. Nang tunggu jar nang bini habis idah aku balaki pulang, iya juga sudah. Putus hubungan antara manusia. Tapi kalau Allah yang menyatakan putus hubungan, siapa yang bisa menyambung-nyambung, Pak? Apabila kita sakit, kita minta sembuhkan non siapa? Non Allah. Apabila kita berdosa, kita minta ampun lewat Allah. Kita butuh sesuatu, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Tapi manakala Allah katakan hubungan kita putus, maka sebelum Allah memutuskan hubungan, jauhi yang Allah jengkel itu, yang Allah benci tadi. Lawan siapa? Anallaha bari'um minal musyrikin. Allah memutuskan hubungan, berlepas diri daripada orang yang musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu gawiannya. Syirik inyalah menggawi, musyrik itu manusianya. Syirik itu mun bahasa Banjar lain lagi, Pak. Karena pina syirik benar lawan aku jar. Apa tuh biasanya telah? Ire. Jadi lain syirik bahasa Banjar. Ini syirik bahasa Al-Quran. Ini kada ada ancaman paling besar daripada ini, Bapak-bapak. Maka berbicara tentang tauhid, berbicara tentang kemusyrikan, kada ada habisnya. Karena syirik itu kada pernah habis. Syirik itu ada tiap zaman, tiap masa, tiap zaman. Biar tahulah, syirik ini lebih awal daripada penyembah berhala. Justru penyembah berhala itu terjadi karena syirik. Sejarah kemanusiaan, penyembah berhala pertama kali di zaman Nabi Nuh. Ada 5 berhala. Namanya berhala itu Wat. Yang 1, 2 Suwa, 3 Yagus, 4 Ya'uk, 5 Nasar. Ini nama 5 berhala mereka pertama yang mereka sembah. Mereka ambil 5 berhala ini namanya dari 5 nama orang soleh yang sangat mereka cintai. Setelah orang soleh yang berlima nih meninggal, terjadi kemusyrikan yang luar biasa. Tidak puas berdoa kecuali dekat kuburan orang soleh itu. Tidak puas meminta tanpa memanggil nama orang soleh itu. Tidak puas kecuali perantara 5 orang soleh itu. Akhirnya generasi itu habis, bangkit generasi berikutnya yang lebih parah lagi. Apa parahnya? Mereka buat 5 patung, 5 berhala, dan mereka namai berhala itu Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasar. Ini dalam surah Nuh Allah ceritakan penyembahan berhala pertama kali karena hulu, penghormatan yang berlebihan, dan itu syirik. Oh, jadi lawan manusia tuh kau udah boleh menghormati. Siapa yang mengatakan kada boleh menghormati? Kita saling menghormati di antara sesama kita. Tapi apabila berlebihan, maka itu akan menjadi
musyrik, syirik jadinya. Bapak hadirin rahimakumullah. Nang kita jaga tuh ayat 3 tadi. Ayat 3 surah At-Taubah. Putus hubungan kita ajar Allah Ta'ala. Wabilaikam syirik. Sebelum diputuskan bujur-bujur, yuk taubat kita. Putus hari ini, tapi kita taubat, kembali Allah rangkul kita. Apabila kita menemui Allah tuh jalan kaki, Allah menemui kita berlari. Allah merespon kebaikan kita. Allah menyambut niat baik kita. Seberapapun besar dosa manusia, lebih besar pengampunan Allah. Lebih besar pengampunan Allah. Sering kita dikisahkan orang tua Bahari, hadisnya tuh sahih, Pak. Ada kisah kada hadis sahih. Kisah zaman Bani Israel yang membunuh 99. Itu Nabi yang menceritakan. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Menyesal 99 nih membunuh. Datang kepada ulama. Lawan tuan guru bertakun, kayak apa cara taubatnya? Apa garangnya tuan guru? Salahnya apa? Ulun membunuh 99. Rupanya tuan gurunya ini kata tapi banyak berpikir juga. Oh itu kan ada taubatnya lagi, sudah 99. Ambil akannya pulang, cucuknya pulang tuan gurunya. Maka genaplah 100. Genap 100. Menyesal pulang luar biasa. Datang lagi kepada seorang ahli agama yang satu. Bertanya, aku ini membunuh 100. Adakah peluang untuk bertobat? Ujar ulama yang bijak ini, atau memangnya sudah dapat bocorannya, apabila dia halang-halang ini bisa ke 101 nah. Ada, ujar ulama, ada jalannya. Di sebelah kampung kita ada seorang ulama besar, namanya Pulan bin Pulan. Datang kamu ke sana, minta nasihati kamu ke sana. Dia akan arahkan kamu agar kamu bertaubat kepada Allah. Gembiranya ditempuhnya perjalanan yang jauh itu. Qadarullah, Allah berbicara lain. Di tengah jalan menderita sakit dan meninggal dunia. Kada sampai lagi nang dituju, meninggal dunia. Yang pertama turun malaikat rahmat, ingin memboyong dia ke surga. Karena dia berniat untuk bertaubat, sekalipun belum sampai. Dalam Islam tuh niat sudah dicatat. Tapi datang malaikat azab, ujar malaikat neraka, ini aku lain ampuni kamu, ini jatahku. Kenapa ujar malaikat rahmat? Membunuh 100 nah. 100 ikung dibunuhnya, tidak ada ampunannya. Bertengkar dua orang malaikat, tapinya skenarionya Allah Ta'ala. Diturunkan seorang hakim yang adil, malaikat lagi. Ujar malaikat yang diturunkan sebagai hakim, apa diperdebatkan? Ujar malaikat rahmat, ini ampunku wahai orang tua, karena dia hendak bertaubat. Ujar nang seikum, apa ampuni kam? Ini 100 membunuh. 100 berdebat, dua orang malaikatnya berdebat. Hendak haknya. Kisah tuh pak nang kakak ini nang sahih tuh. Jangan kisah nang Syekh Abdul Qadir jalannya berabut dan malakal maut. Itu ada aja nang mengisahkan tuh. Amun nang ini jelas Imam Bukhari meriwayatkan zaman Bani Israel terjadi. Ujar hakim tua malaikat yang datang, hari ini aku akan adili ke kalian berdua, dan kalian berjanji menerima. Siapa nang kalah terima kekalahan, siapa yang menang menang. Kayak apa adilinya? Kita ukur jaraknya melangkah pertama sampai ke tujuannya sana berapa ukurannya. Anggap aja 20 pal, 20 kilo. Kemudian di mana matinya? Jika mati berdekatan dengan tempat dia bermaksiat, maka dia jatah hikam, wahai malaikat azab. Jika mati lebih dekat ke tempatnya sudah hendak taubat, maka jatah hikam malaikat rahmat. Pakai apa? Setuju dua orang malaikat. Diukur pas-pasan batisnya tuh berjajak di batas. Di atas, cuman rabahnya ke sana. Rabahnya ke sana. Ujar malaikat yang Allah kirim sebagai hakim, keputusan jatuh.
ini milik malaikat rahmat. Hanya raja berniat, Pak. Ijrulun respon Allah tuh luar biasa. Hanya berniat anak baik tuh. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ulun kada menyuruh kita bermanja-manja dengan dosa. Semua kita mengaku bersalah. Semua kita mengaku berdosa. Cuma di atas dosa kita, Allah menyiapkan pengampunan. Allah membuka tangannya pada malam hari, menunggu orang yang berdosa pada siang hari meminta ampun. Allah membuka tangannya pada pagi hari, menunggu orang yang berdosa pada malam hari meminta ampun. Sampai kapan itu terjadi? Sampai matahari terbit di barat. Sampai matahari terbit di mana matahari tenggelam. Artinya kada berlebihan kalau kita katakan Allah tuh menunggu niat baik kita. Taubatnya diulur-ulur, Pak. Diulur-ulur oleh Allah. Rabah 2 tahun. Batis kada kau bergerak lagi. Tangan kada kau bergerak lagi. Makan disuapi. BAB dibasuhi. Masih belum bertobat lagi. Masih belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan. Makin bauyo sudah. 4 tahun sudah. 5 tahun makin bauyo. Sudah tangan kada kau bergerak lagi. Di parutnya masih kembung kempis, menghirup, mengeluarkan, menghirup, mengeluarkan. Masih dibuka Allah Ta'ala pintu taubat. Yuklah kasih bertaubat. Tapi pada saat idza ja'atil hulqum, apabila sampai kepada hulqum, ketenggorokan, napasnya, baru dia bertaubat. Nah, di sini nang taubatnya ditolak. Obat nang habis masa itu apa kan ya? Expired, tobatnya sudah expired. Sampai ke sini kan diterima lagi tobatnya. Jadi hari ini jika kita angkat tangan kita kepada Allah, minta ampun atas segala kesalahan. Kalau perlu utarakan dengan Allah Ta'ala, asal jangan diutarakan dengan manusia, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni, termasuk dosa menyekutukan Allah jika minta ampun sebelum mati. Tapi jika syirik dibawa sampai mati, apa yang Allah katakan dalam surah An-Nisa 2 kali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yusyrik billah faqad ibtara isman 'azima. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah terperangkap ke dalam kesesatan yang jauh. Siapa yang menyekutukan Allah, dia melakukan dosa yang amat besar. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Itu ayat yang pertama yang kita takuti. Ayat yang kedua, bismillah. 115 surah An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Siapa yang menantang Rasul, ujar Allah, siapa yang menantang Rasul, Rasul dimaksud pada ayat itu Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menyebutkan Rasul dalam Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menyebutkan Nabi dalam Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi 24 Nabi Allah panggil dengan namanya. Usjudu li Adam, ya Nuh bit bisalamin minna, suhufi Ibrahim wa Musa. 24 Nabi Allah panggil dengan namanya tanpa embel-embel kenabian dan tanpa embel-embel kerasulan. Manakala Allah menyebut nama Nabi Muhammadur Rasulullah, luar biasa Bapak-bapak. Muhammad itu utusan Allah, namun ucapakannya Allah Ta'ala. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada dalam Al-Quran. Tidak, Muhammad itu kecuali seorang Rasul.
Perintah Allah, ya ayyuhan nabi, pasti Nabi Muhammad. Karena Allah tidak menyebutkan nama nabi kepada 24 nabi kecuali namanya sendiri. Tapi ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang yang beriman, ayyudnina min jalabibihinna, agar dia mengulurkan pakaian panjangnya sampai ke tumit. Jadi Al-Quran tuh mendahkan jilbab tuh baju panjang. Ada kita jilbab tuh apa? Sarudung. Ujar arwah peninian bahari, ada nang halus sedikit pada jilbab, sagi 4 ngarannya kakamban. Ingat ya kalau? Nah, kakamban bahari. Jalabi bihinna, ulurkan jilbabnya. Wahai Nabi, jahidil kufar. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Allah panggil dengan jabatan yang Allah mengangkatnya. Apakah Allah kada sayang lon 24 Rasul? Sayang. Tapi Nabi kita ditempatkan sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan penutup Rasul. Siapa yang memusuhi Nabi Muhammad, siapa yang wa mayyusyakikir Rasul, itu siapa yang memusuhi Nabi, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas yang dibawa oleh Nabi ini jalan-jalan hidayah. Ini Nabi tunjukkan ke sini kamu diberi hidayah oleh Allah, ke sini diberikan hidayah oleh Allah, ke sini Allah benci. Nabi tunjukkan. Setelah Nabi tunjukkan jalan-jalan itu, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, tapi dia pilih jalan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi. Dia pilih jalan sendiri. Dia pilih jalan bukan jalan orang yang beriman. Paham kan kalimatnya? Siapa yang menantang Nabi? Siapa yang menantang Nabi itu? Orang yang kada mau memakai jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Apa jalan Allah Ta'ala? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesesat-sesatnya. Merinding Pak bulu kita. Tetangga memadahkan kita sesat, belum tentu. Sekampungan memadahkan kita sesat, belum tentu. Tapi pada saat Allah berkata, aku biarkan dia sesat sesat-sesatnya. Dasar sesat bujuran, namun Allah Ta'ala mengatakan itu. Artinya Allah sudah bosan. Allah sudah jenuh dengan kelakuan-kelakuan makhluknya yang melawan utusan Allah Ta'ala. Melawan Nabi, bukan mengajak Nabi berkelahi, cari aja seluruh dunia kecuali Abu Jahal. Amun umatnya nih kadang-kadang mengajak Nabi berkelahi, tapi Allah Ta'ala menghukumkan dalam Al-Quran, orang yang menyepelekan petunjuk jalan Nabi Muhammad, mencari jalan sendiri, ini sama dengan menantang Nabi. Takutan benar kita lawan ayat ini. Maka dalam Islam tuh, amun mau kita menggawi nang Nabi suruh, tuh kadang kecukupan. Tapi karena kita berbelok ke sana sini mencari jalan sendiri, akhirnya sunnahnya terbengkalai, nang kita kerjakan di luar sunnah. Maka sesuatu yang di luar sunnah itu pesuburnya luar biasa. Karena Allah kadang mau urusi lagi. Aku biarkan dia sesesat-sesatnya. Baiklah sampai di situ. Ayat berikutnya apa? Wa nuslihi jahannam. Kain aku campakkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masiro, jahannam sejahat-jahat tempat. Al-Quran 115 An-Nisa. Kalau pengulurnya berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang fakta dan data mujurong ini. Artinya apa yang kita sampaikan berlandaskan kepada kitabullah, berlandaskan kepada Al-Quran. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." 63 surah An-Nur. Hendaklah merasa takut. Takutan juakah orang yang selalu berselisih lawan Nabi itu? Ujar Allah Ta'ala. Hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi. Apa yang ditakutinya?
antusibahum fitnah. Allah akan turunkan bencana-bencana dalam kehidupan. Jangan-jangan hari ini yang satu belum selesai, datang lagi bencana lain belum selesai, datang lagi bencana lain. Karena apa? Kita selalu menyelisihi Nabi. Allah tunjuk Nabi sebagai pembimbing kita. Kita selisihi dalam kehidupan beragama ini. Hendaklah merasa takut. Bencana akan datang silih berganti kepada orang yang menyelisihi Nabi. Antusibahum fitnah aw yusibhum azabun alim. Atau Allah akan timpakan azab yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ulun simpulkan. Azan kata dia. Ya bila aja lo kesimpulan aja tuh. Ulun simpulkan 2 ayat yang kita kemukakan. 21 Al-Baqarah, 22 Al-Baqarah. 21 Al-Baqarah, Allah mengajak manusia, orang-orang Makkah, untuk apa? Untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Karena di Makkah tuh layat benar. Di bawah beriman tuh layat benar. Padahal kada ada perintah apa-apa lagi. Cukup qulu la ilaha illallah. Itu aja yang tawarkan Nabi. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian beruntung. Ketok lagi rumah yang sebelah. Qulu la ilaha illallah. 13 tahun Pak. Nangka ini nih, 13 tahun. Sedikit sekali bertambah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah. Bawa sahabatmu dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Ternyata dari Madinah lah pertama berkembang Islam ke seluruh dunia. 10 tahun aja Nabi di Madinah. 10 tahun aja Nabi di Madinah. Turun sholat 5 waktu, puasa tahun kedua, zakat dan seterusnya. Selama di Madinah. Di Makkah belum ada apa-apa, hanya tinggalkan berhala, sembah Allah Ta'ala. Itu diuber-ubernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menerima penderitaan batin, tapi lahir dan fisik Nabi. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Taif, Nabi kenal orang Taif itu santun-santun. Nabi berharap datang ke Taif disambut dengan baik. Ternyata sambutannya terbalik, kasar. Kada ada lagi kan yang dipilih Allah sebagai Nabi lain pada kamu hai Muhammad. Kan mengejek tuh, mengejek. Sampai di situ kah? Kada sampai di situ. Nabi dilontari dengan batu sampai berdarah-darah. Nang kada bisa sarik melihat peristiwa itu. Tahu lebih nang kada bisa sarik tuh siapa? Malaikat. Sarik Jibril. Ujian Jibril, Nabi Muhammad pian izinakan gunungnya dilemparkan ke Taif sana, habis orang Taif itu tertindih lawan gunungnya. Jibril nang sangit. Ujian Nabi, jangan wahai Jibril. Aku menunggu anak cucunya yang masih ada di sulbinya itu nanti menerima Islam. Biar aja abahnya kayaknya menawaki kulon batu. Karena anak cucunya menerima agama Islam ini. 11 tahun harapan Nabi terwujud. Tahun ke-8 Hijriyah, orang Taif masuk Islam setaifan. Jadi, mun kita tuh hanya 2 bulan berdoa, sudah salah sangkalon Allah Ta'ala. Apa nih Tuhan, doa ulun nih pindah kada ada tanda-tandanya nih. Sebelah tuh pindah kada tapi sholat, maka pindah lancar. Lalu kayak itu aja kita.